Shalom, selamat pagi semua. Puji Tuhan, pada kesempatan kali ini saya kembali membawakan renungan yang kali ini akan berjudul Murah Hati Bukan Berarti Kalah. Namun, sebelum kita memulai renungan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih telah menjaga kami selama malam tadi, sehingga kami dapat tidur dengan nyenyak tanpa kekurangan sesuatu. Ya Bapa, terima kasih pula atas pagi yang baru ini, sehingga kami masih bisa menghirup udara segar. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini, kami ingin kembali mendengar firman-Mu dan merenungkannya. Berkatilah, lindungilah, dan sertailah kami selama renungan pagi ini. Bukalah mata hati dan pikiran kami, agar renungan kami berguna bagi kami. Amin. Yesus seringkali terlihat sebagai orang yang murah hati dengan membantu sesama yang kurang beruntung. Contohnya, dalam Matius 8 ayat 14 sampai dengan 15 yang berbunyi, setibanya ia di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Yesus juga menyembuhkan orang lumpuh, seperti dalam Markus 2 ayat 10 sampai dengan 12 yang berbunyi, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Dan masih banyak lagi bukti bahwa Yesus murah hati. Inilah yang ingin Yesus tunjukkan kepada kita. Sebagai orang yang mengimani Kristus, hendaknya kita memwartakan kerajaan Allah dengan kasih yang murah hati dan tidak sombong. Kita mengajarkan saudara-saudari kita yang masih berada di dalam kegelapan bahwa orang yang mengimani Kristus penuh dengan roh kasih dan murah hati. Caranya adalah dengan membantu sesama kita yang membutuhkan, walaupun itu hal yang sepele bagi kita. Lalu, mau merendahkan hati kita, karena merendahkan hati tidak membuat kita kalah. Selanjutnya, menemani orang-orang yang sekiranya kesepian, sehingga mereka memiliki teman bicara. Dan masih banyak lagi hal yang dapat kita lakukan bagi sesama kita. Ada pepatah yang mengatakan, apa yang kamu tanam, itulah yang kamu tuai. Pepatah ini sama seperti dalam Galatia 6 ayat 9 yang berbunyi, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Dalam ayat ini, tertera dengan jelas bahwa jika kita menanam yang baik, kita juga akan menuai yang baik pula. Tapi alangkah baiknya bila hal ini tidak diartikan negatif.
Maksudnya adalah, kita tidak menjadikan ayat ini sebagai pengharapan akan imbalan saat melakukan perbuatan baik. Yesus selalu mengajarkan kita berbuat baik dari hati dan tidak mengharapkan imbalan apapun. Sekian renungan yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon dimaafkan. Lalu sebelum kita mengakhiri renungan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena telah memberkati, melindungi, dan menyertai kami selama renungan pada pagi hari ini. Kami mohon agar Engkau membantu kami semakin memperbaiki diri kami melalui renungan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, selanjutnya kami akan melaksanakan kegiatan kami masing-masing. Sertailah, lindungilah, dan bimbinglah kami atas segala yang akan kami lakukan, agar apa yang kami lakukan dapat bermanfaat bagi sesama kami dan memuliakan nama-Mu. Amin.